Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fafitria dengan NIM 2210201047 dari Prodi P5C. Di sini saya akan sedikit menjelaskan tentang bab 13, yaitu teknik analisis data kualitatif. Analisis data kualitatif merupakan proses untuk mengorganisasi, menginterpretasi, dan mengembangkan temuan dari data yang telah dikumpulkan melalui wawancara, observasi, dokumentasi, atau teknik lainnya. Dalam penelitian kualitatif, analisis data tidak bersifat linear atau terstruktur, seperti pada penelitian kuantitatif. Sebaliknya, analisis data kualitatif lebih bersifat eksploratif, fleksibel, dan dapat berkembang seiring dengan pemahaman penelitian terhadap data yang ada. Yang pertama, ada tahapan dalam analisis data kualitatif. Proses analisis data kualitatif seringkali mencakup beberapa hal. Yang pertama, pengorganisasian data. Setelah data terkumpul, tahap pertama adalah mengorganisir data untuk memudahkan proses analisis. Yang kedua, transkripsi. Jika data dikumpulkan melalui wawancara atau rekaman audio atau video, langkah selanjutnya adalah mentranskripsikan data tersebut. Selanjutnya, penyandian atau coding. Penyandian atau coding adalah proses memberi label pada segmen-segmen data yang relevan dengan tema atau kategori tertentu. Selanjutnya ada kategorisasi dan kode tematik. Setelah data disandikan, langkah berikutnya adalah pengelompokan kode-kode tersebut ke dalam kategori-kategori atau tema-tema yang relevan dengan pertanyaan penelitian. Selanjutnya, interpretasi dan analisis. Penelitian kemudian menganalisis hubungan antara tema-tema atau kategori yang telah ditemukan, serta memberikan interpretasi yang lebih mendalam mengenai makna data dalam konteks fenomena yang sedang diteliti. Yang terakhir, penyusunan laporan. Tahap terakhir adalah menyusun laporan penelitian yang menjelaskan proses analisis temuan serta kesimpulan yang dihasilkan dari analisis data. Yang kedua, ada teknik analisis data kualitatif. Beberapa teknik analisis yang digunakan dalam penelitian kualitatif meliputi yang pertama, analisis tematik. Analisis tematik adalah salah satu teknik yang paling sering digunakan dalam penelitian kualitatif. Teknik ini bertujuan untuk mengidentifikasi tema-tema utama yang muncul dari data, menggali maknanya. Proses analisis tematik yang pertama, pengkodean, yang kedua pengelompokan kode, yang ketiga penyusunan tema, dan yang keempat interpretasi. Selanjutnya, analisis grounded theory. Grounded theory adalah pendekatan analisis data yang bertujuan untuk mengembangkan teori yang muncul langsung dari data yang dikumpulkan. Proses analisis grounded theory yang pertama open coding, yang kedua axial coding, dan yang ketiga selective coding. Selanjutnya, analisis naratif. Analisis naratif berfokus pada studi cerita atau pengalaman individu. Teknik ini digunakan untuk memahami bagaimana orang membentuk makna dan interpretasi tentang pengalaman mereka melalui cerita atau narasi. Proses analisis naratif yang pertama, pengumpulan narasi, yang kedua, pengidentifikasian struktur cerita, dan yang ketiga, interpretasi. Selanjutnya ada analisis fenomenologis. Fenomenologis berfokus pada pengalaman subjektif individu dan bagaimana mereka memahami atau memberi makna pada pengalaman tersebut. Teknik ini digunakan untuk menggali pengalaman mendalam dari orang-orang yang terlibat dalam fenomena tertentu. Proses analisis fenomenologis yang pertama ada pengumpulan data, yang kedua penyandian dan pengelompokan, yang ketiga deskripsi esensial, dan yang keempat interpretasi makna. Selanjutnya, analisis diskursus. Analisis diskursus adalah teknik yang digunakan untuk menganalisis bagaimana bahasa digunakan dalam interaksi sosial dan bagaimana bahasa membentuk makna dalam konteks sosial. Teknik ini sering digunakan dalam kajian sosial politik dan budaya. Proses analisis diskursus yang pertama, identifikasi teks, yang kedua, analisis struktur bahasa, yang ketiga, penafsiran konteks sosial.
Selanjutnya, kualitas analisis data kualitatif. Untuk memastikan bahwa hasil analisis data kualitatif sahih dan dapat dipercaya, peneliti perlu mempertimbangkan beberapa aspek kualitas, antara lain credibility atau kepercayaan, transferability atau transferabilitas, dependability atau keandalan, dan yang terakhir confirmability atau konfirmabilitas. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Saya tutup dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.